baru turun dari mobil sudah disambutnya dengan lagu jatuh bangun. Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Gimana malaikat rahmat tidak turun karena banyak orang buka aurat di situ melanggar? Ini bohong, minta doanya, maka nggak berkah itu nanti. Pengantin perumahan nggak pakai baju, lagi baju, ustadznya nggak pakai baju juga di halaman sah. Kok bicara masalah sah? Ada keberkahan, ada ridho Allah di sini. Nggak mungkin ada orang berzina bikin undangan. Karena pada akhirnya perempuan sama perempuan ini nggak wajib pakai kerudung. Seharusnya mereka ketika walimah itu perempuan kerudungnya ditaruh, nggak apa-apa. Tapi yang terjadi enggak. Jadi kalau saran saya, yang lebih baik jauhi wanita menari atau berjoget di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi bersama kami, channel yang membahas mengenai kajian-kajian dan juga hukum-hukum Islam yang akan disampaikan oleh ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Dan untuk kesempatan kali ini admin akan membahas mengenai hukum melaksanakan resepsi pernikahan. Jadi sekarang sudah hampir menjadi kebiasaan ataupun sudah menjadi budaya bahwasanya ketika melaksanakan pernikahan itu kebanyakan melakukan atau melaksanakan resepsi pernikahan, yaitu pesta besar-besaran lah istilahnya. Lalu dalam pandangan Islam ini dibolehkan ataukah tidak? Pada kesempatan kali ini kita bahas bersama ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan dalam video ini. Baik, yang pertama kita dengar penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Bagaimana penjelasan beliau tentang hukum pesta pernikahan atau resepsi pernikahan, diperbolehkan ataukah tidak? Mari sama-sama kita dengarkan. Bagaimana hukumnya dalam Islam jika melakukan pesta pernikahan seperti zaman sekarang sudah menjadi tradisi, sedangkan kita tahu niat pesta adalah beritahu jika si fulan bin fulan sudah nikah. Masalah terbesar dalam hal biasanya orang kaya diundang, orang miskin tidak diundang, pemetaannya luar biasa. Maka tujuan daripada nikah itu iklan, supaya jangan jadi fitnah. Dosen nengok, ini ngaji sholat rajin tapi bonceng perempuan, kenapa kau bonceng dia? Biniku pak. Maka diundanglah semua hadir, iklan. Kata Nabi SAW, a'linu, umumkan nikah ini, waj'aluhu fil masajid, buat akadnya di masjid supaya orang tahu. Wadribu, pukulkan duf, pukulkan dulu. Bismillah tawassalna billah, la 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 la. Pukulkan nasib. Selamat pengantin baru duduk bersanding di depan ramai. Menengok ramai-ramai. Tapi sekarang pernikahan sudah kehilangan maknanya. Yang diundang bupati, wali kota, gubernur, orang di dekat rumah tak diundang. Jangan sampai, undang semuanya hadir, jangan ada maksiat. Saya beberapa kali tak datang undangan gara-gara penyanyi pakai rok pendek. Sampai ya Ustaz tak datang anak kami nikah ya. Saya datang, saya bilang, kenapa Ustaz tak masuk? Takut saya, nanti saya tengok keyboard menumbang lagu saya agak ketiga. Maka saya langsung balik. Baru turun dari mobil sudah disambutnya dengan lagu jatuh bangun. Mana kita mau turun? Bagaimana pandangan Islam terhadap pesta pernikahan yang ada musik organ? Kawan saya ustad, ayahnya ustad, abangnya ustad, alumni Timur Tengah. Waktu adiknya nikah pakai organ. Saya datang, saya nikmati musiknya. Musik apa? Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Bagus. Tapi jangan pula nikah lebih la Israel menangis mempelai. Jangan potong video saya. Ini banyak orang yang tak suka, benci dipotongnya video. Dipotongnya, dibilangnya saya menghalalkan musik. Musik batil, musik setan, musik zina, tak boleh. Tak boleh masuk ke telinga. Mana contoh musik zina? Cinta Satu Malam. Cinta Satu Malam. Musik yang bisa mematikan orang. Mana contoh musik yang bisa mematikan orang? Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai resepsi pernikahan atau pesta dalam pernikahan. Itu
selama dilaksanakan secara syar'i ya tidak masalah, walaupun ada orjennya, ada musiknya tadi, asalkan lagu-lagunya memang lagu-lagu yang syar'i, bukan lagu-lagu yang maksiat atau mengandung kemaksiatan yang seperti dijelaskan beliau tadi. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Buya Yahya, bagaimana penjelasan beliau tentang pesta ataupun resepsi dalam pernikahan. Yang pertama adalah banyak orang dengan kalimat yang menjerumuskan. Wong nikah cuman sekali saja kok banyak larangan. Kita kan senang-senang sekali. Ntar tobat. Sehingga ada pernikahan, ada tontonan-tontonan hiburan yang bertentangan dengan syariat, buka aurat dan sebagainya. Hati-hati. Di dalam pernikahan ini ada keberkahan. Bukankah dalam nikah itu, pernikahan ada doa ya? Semoga Allah memberkahimu dan sebagainya. Gimana malaikat rahmat tidak turun karena banyak orang buka aurat di situ, melanggar. Ini bohong, minta doanya, maka nggak berkah itu nanti. Dan tidak berkah secara sesungguhnya, jangan main-main. Kalau ingin mengadakan resepsi pernikahan, upayakan yang sesar'i mungkin, dan tolong jauhi kalimat wong cobaan sekali saja kok. Dan awas, hati-hati gara-gara takut besan. Ini gara-gara takut sama calon besan. Sama calon besan kok takut, kok hidup kok menakutkan begitu. Oh, calon besannya harus begini, ya cari besan yang lain, kok repot. Wong syariat Nabi kok. Iya. Jangan mau mengadakan resepsi pernikahan dengan cara melanggar Allah, jangan. Ini biasanya gara-gara nggak enak dengan calon besan ngikut. Harus aturan. Kalau menikah begini aturannya. Saya ingin menikah dengan cara syar'i. Karena saya ingin malaikat rahmat mengiringi pernikahan ini sehingga doanya para ulama dikabul. Ulamanya banyak berdoa, di situ banyak pelanggaran syariat, gimana bisa dikabul? Anda istajabu lidzalik, akan dikabul, banyak dosa di situ. Maka semua yang mendengar suara ini, pernikahan sekali justru itulah undang malaikat rahmat. Cari keberkahan di balik pernikahan. Cara laksanakan dengan sesar'i mungkin. Jangan ada pelanggaran. Jangan dengar kata orang yang melanggar syariat. Oh, kok tahu enggak kebiasaan. Jangan pakai kebiasaan yang jelek. Membuat kebiasaan yang bagus. Ini ya harus punya prinsip dong. Anda mau menikahi ini, Anda punya wanita punya prinsip. Wanita prinsip dipinang gitu. Enggak, jangan lanjutkan. Anda soleh, jangan khawatir kalau tidak dengan dia. Anda datang ke pondok, saya carikan nanti banyak kok. Kemarin ada laki-laki pada pesan, Buya carikan saya wanita soleh. Anda soleh, bisa cocok dengan Anda. Jangan menikah dengan laki-laki yang mengajak Anda resepsi dengan cara yang tidak baik. Insya Allah. Pintu, jaga depan pintu nanti kalau dia datang. Sudah banyak yang daftar. Artinya harus punya prinsip dalam menikah itu. Jangan main-main. Syariat Nabi Muhammad ditegakkan. Jangan ada pelanggaran syariat. Kalau masalah kan pernikahan sah. Kalau masalah sah pernikahan, kalau seandainya ada orang akad nikah di lapangan telanjang semuanya, sak kiainya telanjang, sah kok akad nikahnya. Bukan urusan sah-sah saja, ada berkah. Pengantin perumahan nggak pakai baju, lagi baju. Ustaznya nggak pakai baju juga di halaman. Sah. Kok bicara masalah sah-sah? Ada keberkahan, ada ridho Allah di sini. Seperti itu ya. Saya senang dengan orang-orang punya prinsip semacam itu. Kadang orang punya kekuatan, tidak punya prinsip. Padahal dia itu laki-laki, pengantin laki-laki, calon, batalkan calon besan, cari yang lainnya. Cari calon mertua yang lainnya, wahai anakku yang ganteng, yang soleh. Uang pernikahan mau diajak melanggar syariat kok? Mau ya nggak bisa dong. Awalnya saya sudah jelek gimana? Ya nanti kan tobat. Sempet tobat, nggak sempet gimana? Keburu rusak pernikahannya, nggak berkah. Hati-hati ya. Bagi yang mengatakan, aduh Buya terlanjur saya nikah, terlanjur, tobat sekarang. Tobatnya gimana? Kalau engkau nikahkan anakmu yang benar, nikahkan adikmu yang benar, nikahkan anak-anak berikutnya yang benar. Buya anak pertama saya nikahnya salah dengan cara salah. Itu anak pertama. Yang kedua harus benar, harus punya prinsip. Syariat Nabi, kemuliaan, mengundang malaikat rahmat dan mengundang keberkahan. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai pesta pernikahan ya. Selama pestanya itu dilaksanakan dengan syar'i maka tidak menjadi apa-apa dan diperbolehkan. Tetapi kalau memang di dalam pesta itu sudah banyak yang melanggar syariat, yang banyak tontonan-tontonan maksiat, tidak usah dilaksanakan atau dilarang untuk melaksanakan karena itu tidak membawa keberkahan ya. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Ya, berkaitan dengan undangan jamaah. Memang tidak bisa dipungkiri ada hal-hal yang dilarang dalam agama
tapi masyarakat luas tidak mengetahui. Kemudian dalam pernikahan diperbolehkan alat musik itu cuma duf. Boleh ada senang-senang itu, bahkan itu yang membedakan pernikahan dengan perzinaan. Orang kalau zina tadi kembali kepada dosa. Orang kalau berzina mesti sembunyi-sembunyi. Nggak mungkin ada orang berzina bikin undangan. Undangan perzinaan. Nggak ada. Karena hatinya nggak terima. Dia mesti sembunyi-sembunyi. Tapi kalau itu akhlak yang mulia, dia akan undang orang, kasih tahu, anak mau nikah, tanggal sekian datang. Karena dia tahu ini bukan sesuatu yang buruk. Kembali masalahnya banyak sekarang acara walimah yang belum syar'i. Ini PR kita bersama yang harus kita selesaikan bersama. Jadi kalau kita mau hadir, kita lihat di sana masih banyak kemaksiatan, ya kita setor muka terus pulang. Kita hadir, afwan, ada acara, katakan yang penting kita sudah menghormati undangan dia, tapi jangan duduk di tempat yang banyak kemaksiatan. Kalau musik, ini musik memang masalah yang terus terang banyak masyarakat yang perlu diluruskan. Mudah-mudahan ke depan mereka bisa meninggalkan hal itu. Berkaitan dengan teman-teman yang udah ngaji, yang udah mulai belajar, di antara cara supaya kita husnul khotimah itu mengamalkan apa yang kita ketahui. Kalau kita dapat nasihat, udah ngerti, udah paham, tapi kita langgar masih umpamanya, maka kapan kita akan memberi contoh kepada masyarakat? Masyarakat itu butuh shock terapi. Biasanya mereka hadir pernikahan nggak nyampur, dia bingung loh, istri anak nanti gimana? Ada pintu perempuan, ada pintu laki. Aduh, nggak enak kok gini. Mungkin dia seperti, tapi lama kelamaan nyaman dia. Yang perempuan nyaman, karena pada akhirnya perempuan sama perempuan ini nggak wajib pakai kerudung. Seharusnya mereka ketika walimah itu perempuan kerudungnya ditaruh, nggak apa-apa. Tapi yang terjadi enggak, karena ada orang laki di situ. Apalagi sekarang ada kamera, tambah susah lagi tuh perempuan. Yang pakai cadar nggak bisa melepas cadarnya. Padahal sebenarnya mereka bisa berbaur dengan masyarakat, menunjukkan nih sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah mengatakan di sini wala hadainahum siratal mustaqim, dan pasti kami akan tunjukkan jalan yang lurus sama mereka kalau kita mengamalkan nasihat-nasihat itu. Hadza wallahu a'lam. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah mengenai pesta pernikahan ya, dimana pesta pernikahan ini memang seharusnya dilaksanakan sesyar'i mungkin, dimana mungkin saat ini zaman sekarang ini sudah banyaklah yang lari dari syariat Islam ya. Itu tadi penjelasan dari Ustadz Syafiq Riza Basalamah. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat. Yang tidak melahirkan manfaat, minim hal-hal positif, itu dinilai makruh oleh syariat, ya, tidak disukai. Apalagi jika hal yang dikerjakan itu lebih cenderung kepada nilai maksiat, ya, padahal yang diharamkan oleh nilai agama. Ya, misal tampilan-tampilan yang ya erotis, ya, gerakan-gerakan yang mengundang syahwat, ya, atau ada hal-hal yang bertentangan langsung dengan nilai agama, maka dia masuk dalam kaidah ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Ya, segala yang menyebabkan atau menunjukkan kepada yang haram, maka perangkat itu pun bisa haram hukumnya untuk dimainkan. Ya, karena itu ada kaidah mengatakan begini, ittaqu mawadhi'at tuham. Ya, jadi mesti hati-hati di ruang hal-hal yang bisa menghadirkan fitnah atau menghadirkan juga hal-hal yang buruk dalam persepsi agama. Jadi kalau saran saya, ya lebih baik dijauhi, ya. Kalau tidak makruh disukai, tidak disukai oleh agama, jatuhnya bisa haram. Baik, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat ya. Sekiranya memang kurang baik ya, sebaiknya ditinggalkan. Baik, selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Ahmad Khan. Apa hukum wanita menari atau berjoget di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Apakah itu disaksikan secara langsung atau secara tidak langsung melalui media televisi
atau melalui berbagai macam aplikasi yang ada di media sosial saat ini. Dijelaskan di dalam kitab Madzhabul Arba'ah jilid kedua di halaman ke-43, wa amar raqsun nisa amama man la yahillu lahunna faharamun bil ijma'. Adapun hukum wanita menari atau berjoget di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, maka hukumnya haram sesuai dengan ijma' kesepakatan para ulama. Mengapa demikian? Lima yataratab 'alaiha min athar li syahwat wal iftitan, wa lima fihi min atahattuki wal muhun. Karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai macam faktor yang negatif, seperti meningkatkan syahwat, menimbulkan fitnah, merusak kehormatan diri, dan juga bisa mengundang petaka atau mengundang azabnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tadi itu ya penjelasan Ustadz Ahmad kan, dia menjelaskan bahwasanya wanita memang tidak diperbolehkan untuk joget-joget ya di depan laki-laki yang bukan mahramnya atau di tempat-tempat umum ya, baik di panggung ataupun di medsos ya, untuk menampilkan di aplikasi-aplikasi itu ada larangannya. Oke, itu tadi ya penjelasan mengenai pesta pernikahan, hukumnya dalam Islam sudah dijelaskan oleh ustadz-ustadz yang telah kami tampilkan dalam video ini. Mudah-mudahan bisa menjadi penambahan ilmu bagi kita, tentunya kita amalkan dalam kehidupan kita ketika kita melaksanakan daripada pesta pernikahan ataupun pesta-pesta yang lainnya. Itu sebaiknya dibuat secara syar'i ya, yang memang betul-betul tidak melanggar daripada syariat Islam ya, baik tontonannya, hiburannya ataupun acaranya dipastikan yang syar'i supaya mengundang keberkahan dalam kehidupan kita. Itu tadi ya untuk kali ini. Demikianlah untuk kesempatan kali ini. Buat teman-teman mungkin yang mau diskusi, mempunyai penjelasan tentang ilmunya atau pengalamannya, boleh tulis di kolom komentar, berdiskusi di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.